kami berharap ada peningkatan kesadaran tentang pentingnya peran pemuda dan masyarakat dalam penjagaan perlindungan anak. Kemudian mengajak pemuda dan masyarakat untuk aktif terlibat dalam kegiatan untuk mendukung perlindungan anak. Hari ini kita merayakan semangat dan harapan masa depan anak-anak kita dengan tema-tema merangkai mimpi, mewujudkan harapan melalui pemuda beraksi, anak-anak berprestasi. Saya merasa sangat bahagia di tengah hari ini ya, para pemuda yang penuh semangat dan visioner. Teman-teman semua adalah pilar utama yang akan semua membentuk masa depan Kabupaten Subang. Tema ini menekankan peran penting teman-teman semua, para pemuda dalam proses merajut mimpi dan harapan-harapan kita semua. Sebagai pemuda, teman-teman memiliki kekuatan, kreativitas, dan energi yang dapat menjadi teladan baik bagi adik-adik kita. Pemuda adalah agen perubahan yang sangat penting. Tindakan nyata teman-teman semua dapat menginspirasi anak-anak untuk bermimpi lebih tinggi, belajar lebih giat, dan berprestasi lebih baik. Setiap langkah yang positif teman-teman ambil, setiap dukungan yang teman-teman berikan, dan setiap contoh baik yang teman-teman tunjukkan akan menjadi pendorong bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi mereka. Satu hal yang harus kita perhatikan bahwa anak itu tidak hanya menjadi harapan keluarga, tapi juga ke depan itu akan menjadi harapan bangsa dan negara ini. Saya menekankan akan pentingnya perlindungan, pembinaan yang baik kepada seluruh anak yang ada di Kabupaten Subang. Itu perhatian terhadap anak itu menjadi kurang. Saya berkunjung ke lapangan. Salah satu penyebab dari stunting di Subang itu adalah masalah tua. Apa masalah tua? Yang pertama, anak umur 16 bulan itu tidak mempunyai asupan ASI yang cukup. Yang kedua, tidak mendapat perlindungan kesehatan yang memadai, imunisasi dasar lengkap, kemudian vitamin, vaksin, dan lain sebagainya. Di sekolah, apakah itu sekolah yang sifatnya itu sekolah umum, apakah itu pesantren, bullying itu menjadi problem ini. Kenapa? Bullying itu tidak hanya dalam bentuk itu pengancaman, intimidasi, dan bentuk kata-kata itu juga itu termasuk dalam kategori bullying. Di sekolah itu kekerasan terhadap anak. Tapi ketika seorang guru menyampaikan kau bodoh, kau tidak tahu apa-apa, itu sudah merupakan kekerasan itu terhadap anak. Pelecehan seksual, kekerasan seksual, ini juga masih kita jumpai itu terjadi di tengah masyarakat. Belum lagi pernikahan anak di bawah umur, itu banyak dan lazim itu terjadi di Subang ini. Saya pikir ini isu-isu inilah yang harus kita angkat untuk menjadi bahan diskusi kita pada pagi hari ini, sehingga ada problem solving untuk mengeluarkan berbagai macam kebijakan dan aturan itu. Khususnya Subang dengan tumbuhnya kawasan-kawasan ekonomi baru, industri-industri baru di Subang, itu mengharuskan kita segera untuk mempersiapkan generasi kita, generasi muda kita, anak-anak kita untuk siap menghadapi itu. Berulang kali saya menyampaikan bahwa warga Subang nanti tidak hanya menjadi penonton
ketika itu kawasan-kawasan ekonomi itu muncul. Dan juga saya tidak berharap anak-anak Subang itu hanya menjadi bekerja di pabrik-pabrik itu yang dibangun di kawasan-kawasan industri yang ada di Subang. Saya menginginkan anak-anak Subang itulah yang memimpin itu pabrik-pabrik itu nanti ke depan. Makanya itu harus dipersiapkan dengan baik. We have everything. But we don't have anything. Kita punya semuanya. Apapun ada yang di Subang, tapi kita tidak punya apa-apa di Subang. Saya mencontohkan saja, kita kan punya potensi di sumber daya alam yang luar biasa. Nah, tapi PAD kita masih 18,2% dari jumlah penduduk. Ya, anak-anak itu harus kita beri motivasi. Harus kita ajarkan itu pikiran yang optimis, pikiran yang positif untuk membangun Subang, membuat maju Subang itu lebih baik. Jangan diajarkan untuk menjadi